Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 556. Danau Aneh. Jarum pada kompas terus menunjuk ke arah yang sama tanpa perubahan, bahkan setelah waktu yang cukup lama. Namun, begitu mereka meninggalkan kota Southfire dan memasuki tanah kematian, jarum itu mulai sedikit bergoyang. Hang Xuan menatap jarum di tangannya dengan heran. Tanah kematian ini memang aneh. Sepertinya berbagai jenis energi bercampur dan menyatu, mempengaruhi arah normal jarum. Apa yang harus kita lakukan? Karena kamar dagang angin petir berani menawar untuk penunjuk ini, pasti tidak ada masalah, kata Yung Xiao dengan tenang. Justru ini hal yang baik. Seperti yang kau katakan, tempat ini merupakan titik pertemuan berbagai jenis kekuatan. Sepertinya kita harus berjalan kaki. Tanah memiliki kebajikan alamiah yang mampu menstabilkan dan mengatur aliran energi. Selama kita tetap dekat dengan permukaan, kita seharusnya bisa menemukan jalannya. Setelah mereka berdua mendarat, jarum perekam di tangan mereka berhenti bergerak dan serempak menunjuk ke arah yang sama. Hang Xuan diam-diam terkejut. Pengetahuan seperti ini seharusnya tidak dimiliki oleh seorang pemuda. Wajahnya begitu lembut. Yung Xiao menunjuk ke tanah dan berkata, "Dilihat dari jejak kaki ini, sepertinya milik Tan Dijun dan yang lainnya. Ada 9 orang. Meskipun jejak mereka tersebar, ada perbedaan yang cukup jelas. Itu menunjukkan perbedaan dalam tingkat kultivasi mereka." Keduanya mengikuti arah jarum dan bergerak maju. Di tengah hutan pegunungan yang berantakan, mereka beberapa kali berbelok arah dan bahkan berjalan bolak-balik. Hang Xuan merasa ada yang aneh. Apa aku masuk ke dalam ilusi? Aku ingat Fang Tianhe pernah mengatakan bahwa ada ilusi alam di sini. Belum tentu, kata Yung Xiao sambil mengamati sekeliling. Jika ini benar-benar ilusi alam, pasti ada aliran energi besar yang menopangnya. Tapi aku rasa ini lebih mungkin karena kamar dagang angin petir telah memodifikasi kompas ini. Hang Xuan terkejut. Ia menatap jarum di tangannya dengan ekspresi tak percaya. Bagaimana mungkin kamar dagang angin petir menjual barang palsu dan mengabaikan reputasi mereka? Lagi pula, bagi sebuah kamar dagang besar, reputasi lebih penting daripada apapun. Yung Xiao mengerutkan kening. Belum tentu barang palsu. Mungkin mereka hanya ingin menyembunyikan rute sebenarnya. Jadi mereka memodifikasi jarumnya. Pada akhirnya, mereka tetap bisa sampai ke tambang. Dan tidak ada yang bisa menuduh mereka melelang barang cacat. Hang Xuan mengangguk setuju. Tetapi semakin lama ia bersama Yung Xiao, semakin ia merasa kagum. Sekarang, ia semakin yakin bahwa Yung Xiao memang bisa membantu kamar dagang Tianyuan bersaing dalam dunia seni bela diri dan perdagangan. Namun, di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, dari mana Ding Linger menemukan orang aneh seperti ini? Ya, mereka ada di depan. Yung Xiao tiba-tiba berkata setelah berjalan beberapa saat. Ekspresi curiga muncul di wajahnya, lalu ia mempercepat langkah. Ia bisa merasakan bahwa Tan Dijun dan yang lainnya tampaknya sedang mengalami masalah. Mereka berhenti bergerak. Mereka berdua dengan cepat menerobos semak-semak dan akhirnya melihat Tan Dijun bersama 9 orang lainnya berdiri di depan sebuah danau. Airnya sejernih cermin, berkilauan di bawah sinar matahari, memberikan kesan tenang dan menyegarkan. Tuan muda Yun. Begitu Mei Donger melihat Yung Xiao, ia segera menghampirinya dengan penuh kegembiraan, lalu menyapa Hang Xuan dengan sopan. "Anak muda, kau datang," kata Tan Dijun. Meskipun terdengar santai, ini adalah bentuk pengakuannya terhadap Yung Xiao. Kini, ia memperlakukannya sebagai seseorang yang setara dan tidak berani bersikap sembarangan. Yung Xiao mengangguk, lalu pandangannya tertuju pada danau. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat ia berkata, "Danau yang aneh. Kuis spiritualnya begitu padat, tetapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya." Mata Tan Dijun sedikit berkedut. Dengan nada heran ia berkata, "Kau tahu sesuatu? Ah, aku lupa kalau engkau adalah seorang alkemis tingkat 7. Apa yang kau lihat?" Cahaya dan bayangan di permukaan danau bergoyang lembut, memperjelas kejernihannya.
danau ini memang indah, tetapi bukankah ada sesuatu yang terasa tidak biasa? Yung Xiao berbicara dengan santai, seolah-olah sedang menguji semua orang. Energi spiritual di permukaan danau ini memang luar biasa. Seorang tetua mendengus. Tapi tidak ada makhluk hidup di dalamnya. Apa kau pikir aku perlu mendengar itu darimu? Tetua itu adalah Zhen Deyu, seorang martial master tingkat 3, orang yang sebelumnya berselisih dengan Yung Xiao saat pelelangan. Kali ini, dua tetua menemani Tan Dijun. Salah satunya adalah Tetua Sima, sosok misterius yang sepenuhnya terbungkus jubah hitam, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Tidak! Yung Xiao menggelengkan kepala dan berkata, dengan kecerdasan sepertimu, aku rasa lebih baik kau tidak berbicara. Wakil Ketua Sekte Tan, apakah kau melihat sesuatu yang aneh? Jangan lari kalau engkau memang hebat. Lawan aku secara langsung. Zhen Deyu hampir pingsan karena marah. Yung Xiao menyeringai sinis. Kau menantangku. Kau 2 tingkat kultivasi di atasku, kan? Dan kau masih berani bilang kau bukan badut. Jika kau bisa menantang seseorang 2 tingkat di atasmu dan menang, itu baru luar biasa. Dasar pengecut, kau pantas mati. Zhen Deyu mendidih dalam kemarahan, tetapi ia akhirnya memilih diam dan berbalik. Takut jika terus berbicara, ia akan benar-benar meledak karena emosi. Tan Dijun sudah memahami karakter Yung Xiao dengan baik. Bahkan ia pun tak bisa berbuat banyak terhadapnya. Selain itu, Yung Xiao tampaknya telah menyadari sesuatu. Dalam situasi seperti ini, ia harus mengandalkan seseorang dengan kecerdasan luar biasa seperti Yung Xiao. Selain kenyataan bahwa tidak ada makhluk hidup, aku juga merasakan sesuatu yang janggal, sesuatu yang sangat kuat, tapi aku tidak bisa memastikan apa itu. Tatapan Tan Dijun kembali ke danau. Semakin lama ia melihatnya, semakin aneh perasaannya. Namun, ia tidak bisa menemukan apa yang sebenarnya salah. Orang-orang lainnya juga merasakan hal yang sama, seolah ada sesuatu yang penting yang mereka abaikan. Danau ini terlalu sepi, kata Yung Xiao sambil tersenyum. Seharusnya ada pantulan gunung di dalamnya, tetapi... Mei Dong'er adalah orang pertama yang menyadari sesuatu. Dengan nada kaget, ia berseru, tidak ada pantulan hutan di permukaan danau. Baru saat itulah semua orang tersadar. Tidak heran mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ekspresi Tan Dijun berubah. Ia melangkah lebih dekat ke tepi danau dan menatap ke dalamnya. Wajahnya semakin tegang. Ia baru menyadari bahwa bayangannya sendiri tidak terpantul di permukaan air. Yang terlihat hanyalah dasar danau berbatu. Tuan Muda Yun, apa yang sebenarnya terjadi? Mei Dong'er bergegas ke sisi Yung Xiao. Matanya penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Orang-orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi aneh. Mereka merasa pemuda ini benar-benar sulit ditebak. Tatapan mereka tertuju pada Yung Xiao satu persatu, menunggu jawaban darinya. Aku tidak tahu, kata Yung Xiao dengan santai. Aku benar tidak tahu. Tan Dijun menatapnya dan bertanya, Yung Xiao, apakah engkau punya syarat? Katakan saja, ia sudah terbiasa dengan sifat Yung Xiao yang tidak akan melakukan sesuatu tanpa adanya keuntungan. Yung Xiao mengusap keringat di dahinya dan berkata dengan canggung, apa aku terlihat sesombong dan segois itu? Aku benar-benar tidak tahu. Ini pertama kalinya aku melihat danau aneh seperti ini. Tan Dijun menatapnya dengan curiga. Benarkah? Sebenarnya kau bisa saja mengajukan syaratmu. Jika memungkinkan, aku pasti akan mengabulkannya. Aku benar-benar tidak tahu. Yung Xiao mengulang dengan nada serius. Ia menyeka keringat dingin di dahinya, lalu bertanya dengan bingung. Jangan bilang kalian belum bergerak maju hanya karena tidak ada makhluk hidup di danau ini. Situasi macam apa yang kalian hadapi? Tan Dijun tersenyum misterius. Kau bisa mencobanya sendiri. Lihat apakah kau bisa melewatinya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Yung Xiao langsung melangkah ke arah danau. Bagi dirinya, selain tempat-tempat menyeramkan seperti galaksi bintang, hampir tidak ada tempat yang membuatnya gentar. Jangan! Mei Dong'er panik dan buru-buru mencoba menghentikannya, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres. Namun,
Sudah terlambat. Yung Xiao telah menginjak permukaan air. Gelombang kecil menyebar dari bawah kakinya, menimbulkan riak di permukaan danau. Mata semua orang membelalak saat melihat cahaya terang muncul dari bawah kaki Yung Xiao. Dalam sekejap, tubuhnya tersedot ke dalam danau tanpa perlawanan, seolah-olah menghilang begitu saja ke dalamnya. Tuan Muda Yun, Mei Donger dan Hang Xuan sama-sama berteriak ketakutan saat mereka menyaksikan Yung Xiao lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Permukaan danau kembali tenang, seakan tidak terjadi apa-apa. Hang Xuan menoleh dengan cemas. Sekte Master Tan, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Tan Dijun menyilangkan tangan di depan dadanya dan berkata dengan tenang, seharusnya ada ruang lain di dalam sana. Karena itu, aku membiarkan Yung Xiao mencobanya lebih dulu. Dengan kemampuannya, dia seharusnya baik-baik saja. Jika bahkan dia tidak bisa keluar, maka kemungkinan besar kita juga tidak akan bisa. Kata-kata Tan Dijun mengejutkan semua orang. Meskipun Yung Xiao memang memiliki kekuatan, kebijaksanaan, dan wawasan luar biasa dalam benak mereka, ia tetaplah seorang martial grandmaster. Paling-paling, ia hanya grandmaster yang sedikit spesial, yang masih jauh dibandingkan dengan seorang martial emperor atau martial supreme. Namun, penilaian Tan Dijun yang begitu tinggi terhadapnya membuat mereka mulai memandang Yung Xiao dalam sudut pandang yang berbeda. Tan Dijun melirik Hang Xuan dan Mei Donger yang terlihat gugup, lalu tersenyum tipis. Jangan khawatir, karena jarum penunjuk kamar dagang angin petir mengarah ke sini, kita pasti akan melewati tempat ini. Hanya saja, beberapa orang mungkin akan kehilangan nyawa. Kata-katanya membuat hati kedua wanita itu semakin tenggelam. Wajah mereka langsung menjadi pucat. Wakil pemimpin sekte, bukankah kau pernah memasuki tanah kematian ini sebelumnya? Pernahkah kau menemui danau seperti ini? Tan Dijun mengetuk kepalanya dengan jarinya, seolah mencoba mengingat sesuatu. Sudah lama sekali, tapi aku tidak memiliki kesan apapun tentang danau ini. Tidak mungkin sesuatu sebesar ini muncul begitu saja dalam beberapa dekad. Ini memang aneh. Hang Xuan tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, dalam perjalanan ke sini, Tuan Muda Yun sempat mengatakan bahwa rute yang kita ambil kemungkinan besar telah diatur oleh kamar dagang angin petir. Jalan ini memang membawa kita ke tujuan akhir, tapi akan dipenuhi dengan bahaya. Mungkinkah danau ini juga bagian dari rencana mereka? Oh, jadi dia juga berpikir begitu? Tan Dijun mengangkat alisnya. Aku juga memiliki firasat yang sama. Kalau begitu, air danau ini kemungkinan besar terbentuk dari suatu formasi, tapi tidak peduli seberapa lama aku mengamatinya, semuanya terlihat begitu nyata. Sepertinya, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh seseorang selevel Gaolin. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Hang Xuan bertanya dengan cemas. Bagaimana jika kita bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini? Tan Dijun menggelengkan kepalanya. Tidak bisa. Pertama, kita bahkan belum bisa memastikan apakah ini benar-benar formasi atau bukan. Kedua, di antara kita tidak ada ahli dalam hal ini. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Bahkan jika kita bisa menghancurkan formasi ini bersama-sama, Yung Xiao sudah masuk ke dalam. Kita tidak bisa menjamin bahwa dia tidak akan ikut hancur berkeping-keping. Wajah Hang Xuan berubah. Dalam keinginannya yang begitu besar untuk menyelamatkan Yung Xiao, dia tidak berpikir bahwa tindakannya justru bisa mencelakainya. Dia kehilangan akal dan hanya bisa berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Zhen Deyu tertawa terbahak-bahak. Haha, kalau memang begitu, biarlah dia hancur berkeping-keping. Dengan begitu, anak itu tidak akan bisa kabur lagi. Dia menatap Tan Dijun dan melanjutkan, wakil pemimpin sekte, menurutku rencana ketua Hang Xuan cukup masuk akal. Bukankah kita justru khawatir karena tidak bisa menangkap bocah itu? Hang Xuan langsung naik pitam, tatapannya penuh amarah. Mei Donger juga menatap Zhen Deyu dengan dingin. Meskipun pria itu adalah seorang tetua sekte, mereka tidak berniat menunjukkan belas kasihan sedikit pun padanya. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.